Tuhan Yesus itu ada. Coba kamu buktikan bahwa Muhammad itu pernah ada di muka bumi, atau cuma toko rekayasa atau dongeng semata. Harus ada fakta sejarah. Coba kau buktikan. Ya, jangan cuma klaim berdasarkan klaim Islam. Oke? Kamu buktikan bahwa Muhammad kamu itu pernah ada, bukan tokoh fiktif. Kalau cuma kubur, Superman juga punya kubur. Kau buktikan dulu Muhammad itu ada atau tidak. Kalian, kalau tidak bisa dibuktikan berarti dongeng. Iya. Oh iya. Di mute, Bang Abdullah itu di mute. Biar dia, si bodoh itu. Kalau Tuhan mati berarti makhluk bukan Tuhan. Saya tanya, buktikan dulu Muhammad kalau ada di muka bumi. Oke, apa yang ditanya itu yang kamu buktikan dulu, nggak usah banyak mulut. Islam. Buktinya kan ada, istrinya Siti Khadijah. Iya, di mana bukti kalau Khadijah? Iya, sekarang kamu buktikan kalau itu Khadijah itu ada. Buktinya tercatat di dalam hadis, di dalam Quran. Kalau di hadis tidak ditulis di hadis berarti tidak ada. Kan itu di hadis. Bicara kucing di dalam tempurung, turun kau. Bosan saya bicara dengan Islam. Saya minta buktikan Muhammad itu ada dalam hadis dan Quran. Itu sih data Islam. Bodoh. Tuhannya nggak ada pernah yang lihat satupun orang yang pernah hidup di muka bumi pernah lihat Allah, nggak pernah. Ditanya mana data Muhammad itu, pernah ada nggak? Ada di hadis di Al-Quran. Karangan Islam, karangan Imam Al-Bukhari. Siapa orang Islam yang menulis siapa orang Arab yang menulis Muhammad? Coba kau buktikan dulu sama saya. Buku apa dan siapa nama orang Arab yang menulis tentang Muhammad? Kalau ada. Kau boleh klaim Al-Quran itu dari Arab. Di mana juga ditemukan di Arab? Di mana fakta sejarah Al-Quran ditemukan di Arab? Al-Quran yang paling tertua itu ditemukan di Uzbekistan. Itu yang paling tua itu ditemukan. Yang mereka bilang itu di Utsmani, ya itu nggak ada itu. Makanya saya malas bicara Islam, nggak ada guna. Bikin-bikin naik darah masih pagi. Parah kalian ini. Sudah. Kita berdua aja. Jangan marah-marah. Jadi kalian buktikan dulu Muhammad itu ada gak fakta sejarah, baru kita ngomong. Masa kita bicara kucing di dalam tempurung yang gak ada? Apa asiknya? Benar gak teman-teman? Alkitab gak dirubah-rubah. Al-Quran pertama kali ditulis dalam 22 aksara, kemudian dia dalam tulisan Kufi, kemudian aksara daripada Arab gundul itu menjadi 28. Dari Arab gundul 28 aksara menjadi Arab modern begini, ditambah dengan tanda baca menjadi 36. Nah, tulisan saja diedit-edit.
dari 22 aksara jadi 28 aksara jadi 36 aksara, diedit-edit. Masih berani juga. Masih berani kau bilang Alkitab kami diedit, kalian gak diedit. Memang bodoh. Udah, kalian diam aja lah. Aku bilang jangan kalian itu, saya nggak ganggu agama kalian, jangan kalian ganggu itu. Loh, coba kau naik dulu. Saya buktikan aula laki-laki, Pak Plus. Allah Subhanahu wa Ta'ala laki-laki. Sini ku buktikan. Naik dulu kau. Karena saya nggak bisa buktikan, saya syahadat pagi ini. Saya buktikan aula laki-laki. Naik apa Klus? Coba kau naik. Saya buktikan bahwa Tuhan kamu laki-laki, punya jenis kelamin dalam Al-Quran. Naik kau. Membodoh, menyerang saya. Janganlah kalian serang saya. Nanti ku hajar lagi keimanan kalian, gak bisa jawab kalian. Saya nggak ganggu Islam, tapi jangan diganggu saya. Ngamuk saya, bro. Karena data-data Islam saya kuasai. Lebih daripada kalian, makanya lebih baik jangan. Kalian bertanya apapun bisa ku jawab, ku balikin begitu. Lebih baik kalian itu sopan terhadap saya. Saya nggak mengganggu Islam, tapi kalau kau ganggu saya, ya walam kalian nggak akan kuhancurkan begitu. Istirahat kan? Istirahat. Betul, belum ada yang nangis ini saya. Ya, ada yang berani naik nggak? Udah dari malam, dari sore. Jadi mereka ini Islam ini kalau mereka bicara tanya, mereka nggak butuh jawaban, tanya nomor 2 nggak ada. Jadi ditahan satu-satu, pertanggungjawabkan perkataan mereka. Nah begitu terus mereka pola mereka hidup mereka kacau. Jadi mereka itu bertanya, mendakwa, kemudian mendakwa terus, nggak mau mendengar jawaban orang. Oh nggak begitu kalau dialog. Makanya saya berani tantang seluruh orang Islam yang mau debat dengan saya berani tantang. Asal debat yang bagus, jangan mendakwa tanpa pertanggungjawaban statement itu. Nah kalau sudah minta pertanggungjawabkan statement itu, hancur mereka, kita buat. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Muhammad itu contoh Muhammad dongeng. Nah, kita pertanyakan, karena kami tidak pernah menemukan begini. Kita pertanggungjawabkan statement itu, contoh begitu. Jadi kalau mereka lain, oh Paulus begini, nah mereka langsung pindah, mendakwa terus. Jadi dialog mereka sekelas yang abang lihat ya, sekelas Syek yang ada di Boston, Amerika. Begitu. Lagi bahas apa dengan Christian Prince, pindah lagi, loncat. Jadi cara mereka itu sudah terbaca sama orang Kristen. Makanya kan mereka kalau debat, tunggu dulu, stop. Mereka nggak mau mendengar tapi mendakwa terus. Nah akhirnya, karena mereka takut ketahuan kalau dibalikin. Jadi kalau dialog sehat dengan mereka nggak bisa, takut mereka. Jadi setan begini mereka. Coba berani kalian naik, pertanggungjawabkan setiap statement kalian. Jangan cuma mendakwa. Coba minta naik. Ada yang berani? Itu. Sebutkan. Alkitab tidak berbicara tentang rasul, tapi Alkitab berbicara tentang Tuhan. Kan Paulus bukan Tuhan. Apa yang bicara tentang itu? Jadi contoh saya kasih tahu kalian, rasul itu bukan dari bahasa Arab. Kalian ditipu, kalian dibohongi. Ya, karena kalau kalian itu belajar setiap bahasa itu mempunyai akar kata. Rasul itu bukan
bukan dari bahasa Arab. Bahasa Arab aja itu nanti ada di abad ke-15. Kata Rasul sudah dari abad ke-1. Aduh, kalian ini. Makanya Al-Quran itu tidak bisa dimengerti oleh orang Arab. Gitu. Kayak pintar-pintar sedikit kalian. Lu jadi Indonesia udah berapa caranya? Nggak ngerti. Selamat pagi, Cikgu. Nah, silakan. Selamat pagi Islam. Apa yang kau ingin tanya Islam? Hai. Paulus itu berbohong katanya. Paulus berbohong. Lalu Pada Kisah Para Rasul 19:9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberikan firman dan jangan diam. Oke? Oke. Jadi begini. Tunggu dulu bang. Sedangkan Tuhan menurut Yesus, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini bertentangan dengan perkataan Paulus yang mengatakan di dalam suatu penglihatan. Dapat dari mana firman tersebut ketika kata Yesus suaranya tidak dapat didengar, rupanya tidak dapat dilihat? Anda akan mengikuti siapa di sini? Paulus atau Yesus? Oke. Jadi begini. Jadi dari zaman kalian kan yang pertama kan tidak mengenal para nabi. Kalian nggak kenal. Jadi cuma ada beberapa nabi yang kalian ketahui, yang kemudian nabi dari agama Sabiin yang dimasukkan ke dalam, contohnya Nabi Idris itu adalah nabi Sabiin yang masuk di dalam Islam. Saya langsung tegas dan lugas. Oke. Jawablah dan lugas. Iya, sabar bro, saya jelasin nanti kamu dengar di bawah aja kalau begitu ya. Jadi dari zaman sampai Maleaki, dari Maleaki ke zaman Tuhan Yesus itu Tuhan tidak ada komunikasi dengan bangsa Israel. Nah makanya ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan mereka, Tuhan Yesus bilang, kalian tidak pernah mendengar dan melihat Bapa. Ya, ditujukan kepada bangsa Israel pada saat itu. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak pernah dilihat oleh manusia. Contoh, Abraham duduk dalam makan dengan Tuhan. Musa melihat rupa Allah, rupa Tuhan. Nah, itu yang kamu harus pahami. Jadi tidak ada bertentangan jikalau Tuhan berkehendak. Nah, sekarang kalau kamu bilang penipu, Paulus adalah penipu. Nah, mana yang lebih jago menipu, Paulus atau Allah? Coba kau jawab dulu, mana yang lebih jago menipu, Paulus atau Allah? Paulus atau Allah? Iya. Kamu kira Allah itu ada banyak? Saya tanya mana yang lebih jago menipu, Di kitab, Allah? di kitab Anda, Allah itu juga ada. Di mana? Anda. Jadi begini bro,
Kalau di ya kamu sudah pindah topik lagi. Jadi begini, kata Allah itu terjemahan. Nah, terjemahan dalam bahasa Indonesia bukan nama, tetapi para nabi tidak mengenal Allah. Nah, karena tidak pernah mengenal Tuhan yang bernama Allah, para nabi. Karena Allah itu seperti dalam Al-Qasas itu pohon. Dalam bahasa Ibrani Allah itu pohon, bro. Dia nggak mengenal. Paham? Terus Iya, jadi Allah itu. ke Allah, Hah? kenapa diartikan ke Allah? Ya, iya, karena orang kekristenan zaman dahulu sudah menggunakan kata Allah dengan sebutan Allah di abad kedua. Nah, abad ketiga sebelum Islam ada ini ya, sebelum Islam ada. Jadi abad kedua itu orang Kristen Syria menggunakan kata Allah. Nah, orang Arab itu Kristen itu sudah menggunakan kata Allah. Bismillah itu sudah digunakan oleh orang Kristen Arab. Sebelum Arab itu, sebelum Islam ada, Bismillah sudah digunakan oleh orang Kristen Arab. Kemudian di abad Saya di naik ke abad sini berdasarkan dalil semua loh. di abad keempat ada orang yang bernama Arius bin Abdullah, itu sekte kekristenan. Dia sekte kekristenan Arius bin Abdullah. Kamu catat semua itu. Kemudian di abad ketiga ada agama Sabi'in, dia menggunakan kata Allah juga. Jadi orang Sabi'in itu menggunakan kata Allah dalam kitab mereka Ginsaraba. Percaya nggak kamu? Bro, Ada. Saya akan buka tidak tentang. mau cuman omon-omon. Oke, saya akan buktikan bahwa agama Sabi'in, agama pagan menyebut Tuhan mereka dengan Allah. Oke? Supaya kamu paham. Jadi ntar aku lihat, aku buka ya. Orang Sabi'in. Nah, Beb, besarkan Beb. Orang Sabi'in mengucap Allah mereka juga dengan kata Allah. Ini adalah Sabi'in. Ini dalam catatan orang Sabi'in dalam kitab Ginsaraba Mandean. Mereka juga menggunakan kata apa? Kata Allah. Nah, ini. Agama Sabi'in ini agama pagan, bro. Agama Sabi itu agama apa? Agama yang ada di abad ketiga sebelum Islam ada. Mereka mempunyai 5 rukun yang dicuri oleh Islam. Paham kau? Mereka lebih dulu ada 5 rukun Di diambil oleh mana Islam. Anda mengatakan agama Sabi? Di mana kitabnya? Kitab apa itu? Ini, bro. Ya, ini Ginsaraba kitab mereka. Oke. Mereka menggunakan kata Allah, bro. Terus menurut Anda Allah itu ada berapa? Bro, Allah ini cuma sebutan. Dan mereka sudah menggunakan jauh sebelum Islam ada. Tunggu, sabar. Iya, saya bertanya. Iya. Nah, kitab mereka juga disebut Quran. Nah, kalau saya terjemahkan dulu, saya rubah dulu ini. Oke. Nah, kamu lihat ya. Nabi dan Allah Sabi'in, ya, Nabi dan Allah Sabi'in. Nah, ini Adam dan Nabi itu dikatakan Nabi. Adam ini dikatakan Nabi, bro. Sang Nabi Adam. Nah, tapi di dalam kitab Taurat tidak pernah dikatakan Nabi. Adam itu Nabi. Cuma agama Sabi'in yang ada di abad ketiga yang diikuti oleh Islam. Nah, kemudian itu juga ada Nabi Idris. Nabi Idris, ya. Kitab Taurat tidak pernah menulis tentang Nabi Idris. Cuma ada 2 kitab, Ginsaraba dengan Islam. Oke lah, terserah Anda itu. Nah, Terserah Anda itu. jangan pasrah. Nah, Saya tidak mempercayai adanya. nah, kitab Agung dan kitab Adam, Sidiraet Adam, Al-Quran Adam. Jadi kata Al-Quran sudah dikenal oleh mereka lebih dulu, bro.
saya tidak memperkenalkan. Loh, Itu itu terserah data kamu. bro. Terserah Oh, kamu. berarti kalian mencuri Saya paham orang Sabiin. Kalau kami mencuri Yahudi, nah akui dulu bro. Pengakuan dulu, nggak usah panjang-panjang. Ini kan Anda belum menjelaskan pertanyaan saya secara spesifik. Ya, jadi menurut kamu bagaimana? Bisa nggak kamu bantah? Langsung bertanya lebih anu mana sama Allah. Pertanyaan yang kurang Sudahlah agama. Oke lah Sabiin. Kamu nggak bisa kau bantah itu, bantah dulu. Kalau kamu dialog dengan saya Sabi, ya susah ini. Orang Sabiin susah kalau bicara. Belajar dulu kau. Kalau saya berdata bukan tidak. Selamat pagi ya bang. Pagi-pagi bang. Ini Pak mau bertanya juga gitu. Kan kalau Yesus udah dianggap Tuhan ya. Nggak pernah dia dianggap Tuhan. Bro. Katanya banyak orang Kristen yang Yesus menganggap Tuhan. Kristen bodoh yang menganggap Yesus adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu tidak pernah tidak menjadi Tuhan. Kenapa harus dianggap dia adalah Tuhan sedangkan dia adalah Tuhan? Kalau kamu nanti ditanya sejak kapan kamu dianggap manusia? Loh, kok memang kamu pada dasarnya manusia, masa mau dianggap manusia? Kamu adalah manusia, kan begitu, brother? Oh, berarti si Yesus itu adalah Tuhan ya bang? Betul. Jadi kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata, yang dia adalah Tuhan. Ya. Halo. Buku tercipta. Loh, kemana ini dah? Oke, jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Bang. Ya, sabar. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak terlihat, yang menyatakan dirinya terlihat melalui rahim Maria sesuai dengan nubuatannya. Sedangkan si Allah, saya tanya kamu, si Allah ini, siapa yang pernah melihat Allah? Gak pernah. Gak ada yang bisa buktikan si Allah ada. Itu perbedaannya. Ngapain kamu percaya si Allah? Kenapa bang? Ngapain kamu percaya si Allah? Sebentar. Ini ada motor berisik banget. Jadi kan berarti di Yesus itu kan berarti Tuhan kan ya? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyatakan diri yang terlihat. Karena Tuhan itu kan dia adalah roh. Baik. Berarti kalau Tuhan itu kan yang maha pencipta dan yang maha mengetahui semuanya kan? Betul. Bentar dulu bang, ini saya orang Madura bang, saya jaga toko sambil bang. Kalau saya mau bertanya cuma kalau mau diturunin nggak apa-apa bang, kalau mau nungguin nggak Ya, apa-apa. kalau kan kamu jaga toko, kalau ada orang ya dilayani dulu. Iya benar.
pergi jaga toko, kalau ada orang dilayani dulu orang, diskusikan gampang. Oh iya, siap. Iya bang, maksudnya kan kalau berarti kalau di agama saya tuh kan kalau Tuhan sendiri kan segalanya lah, bisa maha Iya. tahu, maha Cuma tahu. persoalannya kan kalian kehilangan kitab Taurat, jadi kalian nggak mengerti kenapa dia harus menyatakan diri, kenapa dia harus lahir daripada rahim Maria, kok Tuhan harus lahir dari Maria, kan kalian nggak mengerti karena kalian kehilangan kitab Taurat, kitab Musa. Nah, di kitab kalian nggak tahu kenapa dia harus menyatakan diri, itu persoalan. Tapi tidak sebodoh yang kalian pikirkan. Negara Kristen negara-negara maju, masa orangnya bodoh, kan begitu. Baik. Terus ini bang, apa kan saya juga dengar ini di apa bacanya nih, di Yohanes 14:28 katanya kan apa, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Itu si Yesus yang mengatakan itu, maksudnya yang Bapa itu siapa sih? Jadi Tuhan kami ini dia adalah Roh. Nah, sebagai Sang Pencipta dia disebut Bapa. Jadi bangsa Israel mengenal Tuhan itu dengan istilah atau sebutan Bapa. Bapa itu dalam budaya bangsa Ibrani sebagai sumber. Nah, jadi ketika Tuhan itu dia menyatakan diri dari yang terlihat, karena dia adalah Allah yang tidak terlihat, Tuhan yang tidak terlihat. Dia menggunakan kata kiasan yang merujuk kepada tentang Bapa. Padahal dia sendiri itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, ketika dia datang menyatakan diri, dia mengambil rupa seperti hamba. Jadi dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya, walaupun dia adalah Allah, dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seperti hamba. Makanya dia menyatakan di sini bahwa dia adalah apa? Dia adalah hamba. Nah, tetapi di balik hamba itu, seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa pemimpin yang besar itu adalah pemimpin yang mau melayani. Nah, dia datang di sini untuk melayani. Itulah apa makna daripada pemimpin. Karena Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Jadi kalau raja yang besar itu dia harus melayani. Kalau harus melayani kan harus menjadi hamba. Itulah tipe atau teladan Tuhan Yesus untuk orang Kristen yang menjadi pemimpin, justru bukan pemimpin yang hanya berpangku tangan, tetapi harus menjadi hamba. Nah, makanya Tuhan Yesus itu dia juga mengatakan bahwa Bapa yang lebih besar. Tetapi di balik itu dia mempunyai paham bahwa dia adalah pemimpin yang besar itu. Agak susah sih kamu mengerti. Baik. Boleh saya dilanjut bang? Dan yang ini bang, kalaunya kan tadi abang setuju juga toh kalaunya Tuhan itu yang maha tahu segalanya kan. Betul. Terus bagaimana di apa namanya situ di peoplered.com kan ada yang menyatakan kayak di Matius 24:236, tetapi tentang hari dan saat itu tak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke, jadi saya akui bro, itu terjemahan yang salah bro, terjemahan yang kurang tepat. Saya bisa buka terjemahan yang asli. Di situ ditambahin jika Bapa bukan anak. Jadi kalau Tuhan Yesus itu bukan Bapa, berarti dia tidak maha tahu. Tetapi dia menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat karena dia adalah Bapa. Itu kalau teks asli dalam bentuk Yunani. Saya bisa buka itu data. Oh, berarti kalau selama ini saya nanya-nanya juga ke orang-orang di agama abang ya. Mohon maaf ini kalau Iya
betul. Maksudnya Itu Matius berapa tadi? di Matius 24:236. Matius 24. Apa ini, mungkin ayat mungkin kayak dulu. Nah, kalau saya bilang ayat aku takut keliru ya. Ya, Matius 24 ayat 30 berapa? 36. Nah, saya buka data ya supaya di sini terang-terangan. Ini kan Yunaninya ini. Tapi biarlah saya pakai bahasa Inggris. Ngeblur abang. Ya. Ini Yunaninya ini. Jadi dikatakan begini. Tentang hari itu dan waktu tidak seorang pun yang tahu, ya, tidak juga malaikat dari surga of the heaven, tidak juga anak, jika bukan sang Bapa Saja. ya, atau only atau tersebut. Ya, monggo. Jadi kalau anak Bapa, jika Tuhan Yesus bukan Bapa, ya berarti dia tidak tahu. Ya kan, artinya sama aja sama yang di Google bang. Kan yang di Google ini, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dari situ salah terjemahkan. Di sini kamu baca ada kata if di situ, jika anak bukan Bapa sendiri. Ini hanya Bapak sendiri. jika anak itu bukan Bapak sendiri, artinya Bapak tersebut lah. Nah, ini. Nah, the son, ya, heaven, malaikat dari surga, tidak juga sang anak. Jika if bukan sang Bapa sendiri. Cuma diterjemahkan only, tapi kalau dalam bahasa Yunani itu monos itu monos itu artinya sendiri, alone. Lu kan sendiri ya bang, mungkin. Alone sendiri. Ya, jadi jika anak itu bukan Bapak itu sendiri, ya berarti dia nggak tahu. Tetapi kan Tuhan Yesus tahu karena dia adalah Bapak itu. Cuma kan banyak orang Kristen nggak sampai di situ. Oh, berarti yang Matius ini gimana bang? Salah tak? Terjemahnya yang salah itu. Bukannya sama aja bang, sama yang abang terjemahin tadi? Beda lah. Si. Nah, itu ada kata if di sini. Nah? Ada kata if. If itu jika anak bukan Bapak itu sendiri. Tapi kan di situ di dalam terjemahan kan nggak berbunyi begitu. Jika. Iya. Jadi kayak gini loh. Tapi kan dari awal tuh, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat dari surga juga tidak tahu kan? Tidak tahu. Of the heaven, nor itu kan Dan tidak. anak pun tidak. Dan malaikat dari surga pun tidak. Of the heaven, angel of the heaven, nor itu tidak. Malaikat juga tidak. Nah, Tidak tahu. sang anak, lisan atau sang anak, Dan yang bentar. Dan di sini ada dan anak pun tidak. Berarti anak nah itu salah. Itu salah, terjemahannya salah. Nah, kamu makanya fokus di layar. Sang anak, ya, malaikat dari surga pun juga tidak tahu. Iya, juga tidak tahu malaikat dari surga. Sang anak jika Hah? ya nggak ada kata tidak di sini.
monggo. Maksudnya sang anak Ya, sang anak kesan jika kan di situ nggak ada kata jika. not Nah, jika bukan bukan if not the father only, jika anak bukan bapak tersebut. Jadi ya, Tuhan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Bapa itu artinya sumber, artinya pencipta. Segala sesuatu itu diadakan oleh Bapa. jika bukan anak bapak sendiri. Jika anak bukan Bapa sendiri, Jika anak bukan Bapa sendiri. Berarti jika bukan anaknya bapak itu dong. Ya enggak, jadi banyak yang tidak paham bahwa Yesus adalah Bapa. Iya, maksudnya dari anuin gitu loh. Jadi kalau Yesus itu bukan Bapa, ya berarti dia tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Dari pernyataan abang kayak gitu, berarti Yesus itu bukan Tuhan ya? Aduh. Benar toh? Karena dia adalah Bapa itu, karena dia adalah Tuhan, makanya dia tahu. Makanya itu jadi begini, malaikat dari surga pun tidak tahu. Ya, sang anak jika bukan Bapa. Jadi sang anak juga tidak tahu kalau dia bukan Bapa. Nah, jadi Tuhan Yesus tahu tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat dia kasih tahu sama kita. Tanda-tanda hari kiamat. Katanya abang Bagaimana tadi, dia tidak katanya kalau- abang tadi tahu, enggak tahu yang Apa? katanya abang tadi kok enggak tahu yang Yesus. Siapa yang bilang Tuhan Yesus nggak tahu? Tadi yang anunya apa? Karena Tuhan Yesus juga nggak tahu. Karena apa? Karena si Yesus itu bukan Tuhan. Langsung saya sangkal berarti kalau itu Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, makanya dia tahu itu. Jadi aduh, saya juga nggak boleh pakai kata kiasan juga buat kamu ya bro ya, harus anu juga ya. iyalah. Nggak bisa menggunakan kata metafor juga, harus secara harafiah ternyata. Iya ya. Dan siapa itu bang yang mengangkat Yesus jadi Tuhan bang? Dia adalah Tuhan yang tidak terlihat, yang menyatakan diri. Jadi Tuhan tidak mungkin tidak pernah jadi Tuhan sedetik pun. Tuhan tidak pernah menjadi Tuhan sedetik. Iya. Jadi dia adalah Tuhan, bukan manusia. Tapi kamu tahu nggak bahwa Tuhan kamu maha tahu tuh nggak Tuhan kamu bro? Nah, Tuhan kamu maha tahu nggak? Tuhan saya maha tahu. Kalau saya buktikan dia nggak maha tahu. Kalau saya sih sepengetahuan saya aja ya. Kalau Tuhan saya tuh lebih maha tahu. Oke. Kita buktikan ayatnya. Monggo. Coba kamu buka surat ada Al-Quran situ kan? Ada. Coba buka surat 26 nomor 3. Surat apa? Surat As-Suara 26 ayat 3. Suara. Ya, Suara. Surat 26 nomor 3. Suara. Asuaro kali bang. Iya.
Nomor 3. Nah, nomor 3 yang la'allaka ini boleh jadi engkau Nabi Muhammad, maksudnya boleh jadi engkau dalam kurung Nabi Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman. Menurut kamu kata boleh jadi itu bagaimana? Boleh jadi. Boleh jadi engkau akan membinasakan dirimu dengan kesedihan. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, atau saya kasih kamu surat At-Taubah nomor 16. Coba kamu baca At-Taubah nomor 16. Bentar. Kan ini si itu bang, apa namanya? Coba kamu buka At-Taubah nomor 16. Waduh, bingung juga ini, belum kelar 1 ini. Kau buka aja lah At-Taubah nomor 16. Kau baca. Ya Cesar, kamu Muslim atau Kristen? Muslim. Ya kau jelasin lah ayat At-Taubah nomor 16. Taubah yang Ya salah satu dulu. Ya itu aja lah At-Taubah nomor dari yang 16. Amasikum ini ya. Salah kau baca lah. Iya, maaf. Yang apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan tanpa diuji, padahal Allah belum mengetahui dalam kenyataan. Yang itu kan? Iya. Orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah Rasulnya dan orang-orang mukmin sebagai teman setia. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terus? Dari situ dikatakan apa? Pernyataan di situ. Allah Maha mengetahui. Mana di situ Allah mau mengetahui? Yang baca benar lah. Ini Mana? Yang di atas. yang mana sih? Ya itu, coba kau baca ulang lagi. Yang apakah kamu mengira bahwa kamu kan? Ya terus. Apakah padahal Allah belum mengetahui Padahal Allah belum mengetahui. betul. Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah. Allah belum mengetahui. Ya kau terjemahkan sendirilah. Saya nggak menafsirkan ayat kamu. Ya baik. Maksudnya di ujung ayatnya kan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kamu catat aja lah ayat itu lalu kamu renungkan. Saya nggak butuh jawaban kamu. Loh, Kan saya cuma mau bikin kamu bisa menjelaskan itu, mengedukasi kepada saudaramu Islam. iya, kan di sini Allah tidak mengetahui apa namanya? Mana dah? Padahal Allah belum mengetahui dalam kenyataan kan? Iya betul. Orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin sebagai teman setia. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita lanjut ke ayat yang 17. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka bersaksi bahwa diri mereka kafir. Nah, jadi ada statement di situ Allah belum mengetahui, berarti ada keterbatasan.
kembali yang ayat 14-nya Bang, coba anu. Nah, kau bacalah sendiri. Kan yang di sini juga udah dianuin Bang, yang apa nomor mana ada di yang ayat 16 itu. Padahal Allah belum mengetahui dalam kenyataan kan orang-orang yang berjihad tentang Rasulullah. Nah, kan di ujung ayatnya itu yang wafin narihum khalidun kan, wallahu khabirum bima ta'malun gitu kan, yang artinya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dilanjut di nomor 7 di ayat 17, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka bersaksi bahwa bersih banget itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka dan di dalam Nantilah kau jawab sendirilah. Ini ada si user ini. Ya user, kau naik ke sini mau apa user? Ya itu masalah itu kan tidak arut Allah dan di khairin takmal man. Itu jadi Allah itu mengetahui. Tapi kan di atas kan belum mengetahui. Wallahu gini wallahu khabirum bima ta'malun gitu loh. Artinya? Ya Allah itu Maha mengetahui. Nah di atas dia terus belum mengetahui, apa saya perlu terjemahkan pakai mesin terjemahan? Nah kamu itu membaca apa itu kamu membaca terjemah, makanya itu kan terjemah itu kan tulisan manusia. Yang betul itu kan kalamullahnya itu. Ya, Makanya di sini itu sekarang gantian. Masalah itu bukan karena kita. Itu saya sekarang mau nanya itu yang Injil itu yang mana? Oh maaf, bukan ranah saya itu Pak. Kau tanya aja di tempat lain. Enggak, yang Injil itu yang mana? Elah, kau giliran kau bertanya, bukan ranah saya Pak. Nah itu saya jawab itu Allah qadirun ya kan, Allah qadirun. Mana Yang kau giliran kamu kau bilang kan- bukan ranah kamu. Enggak, sekarang gini. Kalau apa landasan Islam itu kan Allah qadirun. Dia mau binafsiskan, dia itu kuasa berdiri dengan diri sendirinya. Iya, di situ ada tertulis apa padahal Allah belum mengetahui betul. Nah itu kan tulisan terjemah. Loh, nah, jadi terjemahan yang benar bagaimana? Allah mengetahui. Ya wallahu khabirum bima ta'malun. Itu yang Ya, betul itu wallahu khabirum bima ta'malun. Adapun Gusti Allah itu lebih tahu apa yang kamu kerjakan gitu. Yang betul di apa? Yang betul apa? Wallahu khabirum bima Gak ta'malun. ada wow lah di situ. Astagfirullah, itu suruh baca itu yang Islam itu coba dibacakan yang kelihatan itu. Wallahu yang dari ini Bang, wallahu khabirum bima wallahu khabirum bima ta'malun. Itu ketegasan. Gak ada kata watabiru di situ. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kamu itu nggak bisa baca malah mau nah itu marahi. coba maaf ya Bang ya. Jelas-jelas ada penjelasan gitu kok. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kan abang anu Gak ada kata birum di situ. Kau ini ngarang-ngarang. Kalau nggak ada ya dihapus saja Al-Quran. Oh, iya itu yang di bawah, tapi yang di atas mengatakan bahwa Allah belum mengetahui. Nanti di bawah baru walahu kabirum bimana Belum tamalun. mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Betul. Kalau belum mengetahui itu di antara belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu itu karena belum beramal, Betul, berarti belum Allah. mengerjakan. Betul, saya nggak baca. Nah, makanya Allah makanya kita itu sesuatu yang sudah dikerjakan itu baru iya, permasalahannya Anda sudah Masya Allah, salah persepsi kamu, salah tafsir kamu. Kok saya nggak
tafsir Anda yang menyatakan bahwa Allah belum mengetahui ya? Nah, yang muslim tolong buka Google yang muslim. Kamu yang muda buka Google itu. Ya saya nggak Ya, itu menafsirkan, juga saya punya. cuma ikut ya pernyataan abang bahwa Allah belum mengetahui, ya sudah selesai. Terus penjelasan yang terakhir nggak dipakai gitu ya. Dipayat, tapi dia mempunyai keterbatasan walaupun dia mengklaim bahwa dia mau tahu, tetapi di atas dia Mana dalil yang ada keterbatasan itu kan cuma Itu. kamu. Itu kan cuma kamu apa itu? Kamu kan menerjemah Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an harusnya kan tidak percayai kamu. Pak, Anda butuh lagi Pak. Enggak. Maksudnya Al-Quran itu kan biarpun itu ada Al-Quran kayak apapun kan kamu tidak percaya. Kenapa kok masalah itu kamu malah percaya? Nah itu yang tidak adilnya. Bagaimana ya untuk dijelaskan Pak? Bagaimana mau menjelaskan sama kamu? Sekarang kamu itu jelaskan Saya kayak kasih, apapun. saya kasih ayat ya Pak, pembuktian nomor 2 Pak ya. Rugi menjelaskan kalau kayak Ya. gitu caranya. Dan kami sungguh benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan berada di antara kamu. Nah, Allah butuh pengujian agar untuk mengetahui orang-orang yang berjihad sama dia. Nah, kalau dia maha tahu tanpa menguji, dia pasti akan tahu. Tapi ini butuh pengujian. Nah, bagaimana Bapak untuk mengetahui mobil itu bagus atau tidak kalau Bapak tidak menguji dulu? Kenapa Bapak menguji? Karena Bapak tidak maha tahu. Nah, kalau maha tahu itu tidak butuh ujian, uji-uji begitu Pak. Yang diuji itu Sebentar. kita, manusianya itu yang diuji. Sebentar, kalau abang sendiri yang memberikan statement kayak gitu bang, kan yang coba ulangi yang mobil-mobil itu tadi. Nah, kamu untuk mengetahui mobil itu bagus atau tidak perlu diuji nggak? Kalau saya sih perlu sih bang. Nah, begitu karena kamu kan bukan maha tahu. Tapi kalau kamu maha tahu tanpa pengujian kamu kan tahu. Namanya juga maha tahu. Mata itu bisa menembus anu lah dimensi-dimensi yang tidak bisa disampai oleh pemikiran manusia. Ya disitulah letak perbedaan kita bang. Kan kalau abang menyamakan si Yesus itu sama Tuhan. Dalam Islam tuh si Muhammad saja itu dalam Al-Quran nggak pernah disebutkan sekolahnya si Muhammad itu adalah Tuhan. Bilang Jadi tujuan kalau Tuhan Yesus itu dia sudah dinubuatkan, makanya kamu harus paham kata Nabi. Nabi itu apa sih artinya? Akar bahasa kata Nabi itu dari mana sih? Kalau Nabi sih utusan. Itu kan menurut Islam sudah mengambil makna kata dari Israel lalu mereka menerjemahkan merubah kata Nabi, kan gak fair begitu. halo dek, biar dengarkan dek, kamu diam dulu. Coba sekarang saya bacakan kamu kalau kenal ini. Segala keadaan dapat kuatasi karena Tuhanlah yang menguatkan aku. Itu pembicaraan siapa? Gak tahu saya Pak, saya bukan umat hafalan. Coba segala keadaan dapat kuatasi karena Tuhanlah yang menguatkan aku. Yesus. Di mana itu Pak tertulis Pak? Filipi 4:2-13. Filipi 4 ya. Filipi 4:2-13. Mutiar kamu.
Oh, ini arti kata Nabi. Nabi berasal dari kata Naba, yang berarti di tempat yang tinggi. Nanti Bapak, nanti saya kasih Bapak ayat Allah minta tolong, baru Bapak tengok. Enggak, itu tadi sudah saya jawab. Itu tadi sudah saya terangkan dengan keterangan apapun kamu tidak Filipi berapa? mungkin mempercaya. Filipi berapa? Ana qadirun ala kulli syai'in bil masih alladhi wafani. Alladhi waqaini. Filipi berapa? Filipi 4 Ayat. titik 13. Aduh. 13. Segala perkara dapat ku tahu Kasih karena Tuhanlah yang menguatkanku. Yesus. Ini perkataan siapa sih ini, Pak? Siapa yang menguatkan aku? Siapa? Aku di situ siapa? Siapa? Makanya itu siapa? Kalau cuma mau bingung, ayo gantian. Aku bisa balas. Nah, jadi Anda baca dulu ayat sebenarnya itu berbicara tentang siapa di situ, aku di situ siapa. Ini aku bawa asli anak kodirun aku disai masih lagi yukowa ini kan gitu. Filipi 14:13. Iya. Oke. Itu kalau Iya, kamu tahu. aku di situ siapa? Aku di situ siapa? Itu Yesus. Si Filipi itu cerita tentang orang-orang yang Alah, kamu itu berbicara. mengelak. Coba sekarang aku jelaskan Sabar, kalau Yesus itu memang mengakui Tuhan. Sudah, kalau itu saya tak masuk ke Kristen. Hah? Kalau bisa jawab. Jadi itu Pak, Filipi itu berbicara tentang orang-orang yang Enggak, ada di kamu mana. jawab dulu kalau Yesus itu Tuhan dulu. Betul. Mana Yesus itu minta disembah itu mana? Loh, jadi begini. Kalau kita jadi begini Pak ya. Awas ya Pak, Anda nggak masuk Kristen ya, di mana Tuhan Yesus mengaku Tuhan ya. Ayo, aku sekarang saja langsung dibaptis. Enggak apa-apa. Kalau memang Oke. kamu itu pinter kok. Iya. Minta disembah itu mana? Loh, Coba jelaskan. Tuhan, hanya Tuhan yang palsu yang minta disembah. Kalau Tuhan yang asli nggak minta disembah. Coba langsung dengarkan. Coba dengarkan kalau kamu percaya ya. Ya. Anda kan bertanya di Oh, mana? halo. Dengarkan. Pola ini Abdullah Atanial kitab wajah ngalami Nabiya. Yesus itu ngomongnya gitu. Di mana? Saya ini hamba. Mana? Atanial kitab, diberilah saya ini kitab-kitab. Dan Mana dijadikan itu? kami itu sebagai utusan. Makanya tunjukkan di dalam kitabmu. Di mana? Ya enggak, sekarang aku itu tunjukkan dalam kitabmu, pengertianmu bahwa Yesus itu Tuhan dan minta disembah. Oke, yang pertama, Nah, oke. Ini langsung baptis nanti. sabar Pak. Jadi begini ya, Bapak pernah mengemis kepada anak Anda untuk mencintai Anda, berarti anak Anda itu bodoh. Kalau dia tahu Anda seorang tuanya, tanpa Anda minta, dia pasti akan mencintai dan menghormati. Nah, kekristenan itu lahir bukan di zaman orang jahiliyah yang harus diajari seperti anak PAUD. Contoh, Islam diajarkan jangan harus memakai sendal sepasang. Nah itu kan bodoh itu namanya. Kalau kami Kristen nggak perlu diajarin begitu Pak. Nah, tetapi kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus itu mengaku Tuhan,
Ada Pak, begitu. Selesai ya Pak ya. Ada ayatnya Tuhan Yesus menyatakan dia Tuhan. Open mic. Sudah, saya sudah jelasin. Open mic Pak. Sudah tak dengar. Sudah. Jadi kalau jadi Tuhan Yesus mengaku dia Tuhan ada bukan tidak. Ya mana dan minta disembah itu mana? Nggak ada minta di. Dalilnya mana? Ayatnya mana? Kan itu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab aku memang Nah, itu pengakuan siapa itu? Tuhan Yesus. Ini tulisan Mana merah. di sini ada? Yohanes 13 ayat 13. Itu siapa yang Sayang, noise itu noise? sayang, Ayo, Ya, sayang, pulang kah? turun itu yang bunyi ini loh. pulang aja. Nanti sampai di rumah saya simpan handphone. Apa aja di motor, taruh di laci motornya. Kamu Handphonenya di menyebut bagasi. aku guru dan Tuhan. Ya, tidak, Apa nggak itu? usah dengar-dengar. Dan katamu itu tepat siapa yang dibicarakan itu? Loh, lihat ya, lihat. Aduh, mulai Tidak menipu pas dia. kan? Menunjukkan Mulai menipu saya dia. kadang tidak pas kan sama Tima? Oke, nah. Sekarang. Nah, oke, kita baca ya dari ayat atas Pak ya. Baca ya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya. Hanya tidak semua. Hanya Sabar. tidak semua. Ayo, Sabar. artikan, Kita di sini. Enggak. diartikan. Di sini kita lagi mengajar ya tentang bahwa Tuhan Yesus ini adalah Tuhan atau bukan. Satu-satu poin dulu, oke? Iya. Nah, lihat Jelaskan. dulu. Kita cari di sini bahwa Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan ya. Karena kan tolak. Nah, ini kan tulisan merah semua. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus semua ini, tapi Anda tolak. Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sebab aku memang aku adalah guru dan Tuhan. Anda tolak gak? Mana dalilnya itu? Akulah guru dan Tuhan itu mana? Ini Yohanes 13 ayat 13. Itu tulisan kamu itu kan tulisan Indonesia itu. Oh, bahasa Yunani. Aku kan punya yang misalnya ini loh, masa luka ala hayatin mesti dilatih koro asahan gitu loh. Saya Itu ini kan di Yohanes tempat 13 ayat keluarga. 13. Itu di sini kok tuan, di sini kok tuan di tempat. Oke, kita bukan Nggak teks sama. asli ya. Nah, Ya, kita itu. bukan teks asli. Kita bukan teks asli. Awas kamu berdusta ya. Aku tapi nggak bisa, kamu yang nerjemah. Iya, saya terjemahkan Yohanes 13 ayat Nah, 13. di sini Awas kok kamu tuan berdusta. gitu. Ya, nggak ada kata Tuhan dalam terjemahan asli. Ya makanya kok nggak sama. Nggak ada kata Tuhan dalam teks asli. Awas kamu berdusta. Ayo. Sabar, mas, sabar. Nah, ya lihat ya. Kena Kau memanggil aku, you call me sang guru dan sang tuan, atau dalam bahasa sang tuan ya. Ya. Oke, sang tuan. Nah, Oke. itu jujur aja sama orang tua. Oke, sang tuan. Oke. Ya, antara guru Nah. dan tuan itu apa? Oke, Itu dikaitkan. sabar. Iya sabar. Ini sang tuan ya. Nah, kalau dalam bahasa Yunani mereka menggunakan kata theos, betul? Nggak usah, yang itu aja yang kita bisa baca aja. Kalau memang Iya, itu iya, iya. ya saya terima. Gitu. Iya sabar, soal sabar. Oke, Sabar. understand. Oke, you understand? Oke, bagus, mengerti. Kata kurios, ya kata kurios itu diterjemahkan dengan Tuhan, betul?
Terus nggak usah nanya. Lanjut. Lihat ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani karena teos ya, dalam teos ini ya. Teos adalah sesembahan yang merujuk kepada dalam bahasa Yunani teos yang diterjemahkan dengan kata Allah. Yang satu itu adalah kurios. Kurios adalah Tuhan atau Sang Tuhan dari semua orang. Jadi sama kurios dengan teos. Baptis kau, jangan berdusta kau. Iya, lah itu antara yang dibaca kamu tiga-tiganya itu kan sudah beda semua. Makanya aku itu minta satu yang dalil, yang gitu kan istilahnya gini. Misalnya Pak D itu membaca ya. Pak D, dengar dulu. Kata kurios dengan kata teos itu nggak berbeda, nggak sama. Misalnya gini bos, gini ya, misalnya di sini. Halo, dengarkan. Halo gantian. Bagaimana dengan ini? Dengan di Yesaya 45 ayat 5 sampai 6 mau dibaca. Di situ kan sudah jelas. Akulah Tuhan, T-nya huruf besar, U-nya huruf besar, H-nya huruf besar, A-nya huruf besar, N-nya huruf besar. Tak ada lainnya. Akulah Allah yang Maha Esa. Oke. Ya. Siapa tuh? Itu di sini sabar. Nanti saya akan masuk di situ ya. Kata kurios dengan teos itu sama. Ya. Jadi kata kurios itu dengan itu sama. Tuhan Yesus mengaku dia adalah kurios. Kata abang tadi Kurios dengan sama teos toh. itu sama. Katanya tadi tidak sama, sekarang sama. Loh, kurios dengan teos sama. Kurios itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan, teos itu dalam bahasa Indonesia adalah Allah. Ini saya sampai kurios ngecatat dengan loh. teos itu sama. Ngecatat yang statement abang ngecatat yang ngomongin tadi loh, yang sama Deos sama Kurios itu anunya sama. Sama betul, kurios itu. Kalau nggak sama ini. Loh,